Servis vario karburator. Di bagian CVT-nya ada suara tikus decit-decit. Suara tikusnya hilang timbul, kadang ada suara, kadang tidak ada suara. Sumber berdecit-decit seperti suara tikus itu bersumber dari bagian CVT. Ada oli di bagian bawah, di bagian lubang buang, ada kebocoran seal di bagian CVT. Tuh. Ini problem di bagian speednya berdecit. Untuk bagian depan terasa geol-geol, roda terasa geol-geol. Nih bearing atau kelahar roda goyang tuh. Kemudian lampu depan tidak nyala. Lampu depan tidak mau nyala. Lampu belakang juga tidak nyala. Hanya lampu sen yang nyala. Untuk lampu rem juga tidak nyala. Kemudian lampu di bagian speedo juga tidak nyala. Suara mesin masih halus. Bongkar CVT dahulu. Wah, kelihatan ini ada seal yang bocor. Tuh, CVT-nya basah tuh, CVT basah, ada salah satu seal bocor. Bisa dari seal unscrew, bisa dari seal puli belakang. Buka menggunakan impact dengan mata shock 19 untuk belakang, 22 untuk depan. Mangkuk masih bagus.
ada karat di bagian puli gigi starter, ada ring tambahan, puli belakang. Untuk kampas gandanya bisa digoyang-goyang. Nah, ini bisa menyebabkan suara berdecit-decit ketika berkendara. Kemudian biring ketika diputar bunyinya suaranya kasar, artinya biringnya juga rusak. Ini untuk puli depan. Nah, bosnya terlihat berkarat. Tuh, rumah roller juga berkarat, rollernya juga berkarat. Ini penyebabnya ada kemasukan air. Karat, kemudian agak oblak sedikit, tapi karena panbelnya masih kencang masih bisa digunakan. Tuh kelihatan sealnya yang bocor, seal as puli belakang. Sudah dicuci bersih, kinclong lagi. Ini cara pertama dalam cara untuk melepas seal puli belakang dengan cara membuat lubang di tengah-tengah seal. Tapi cara ini nggak berhasil karena terlalu tipis sealnya, jadi nggak berhasil. Lain atau beda dengan seal yang pulian depan. Jadi caranya dicongkel dengan cara memberi ganjal atau memasukkan ganjalan ke dalam seal baru dicongkel. Tujuannya supaya as pulinya tidak lecet atau tidak cacat terkena obeng pencungkilnya. Nah, terlihat seperti di video, saya menggunakan ganjalan yang terbuat dari bekas botol oli, jadi supaya nggak cacat asnya. Jadi bila ganti seal baru, sealnya tidak gampang bocor. Cara yang pertama nggak berhasil. Ini cara yang kedua, ini dengan cara pengganjalan dari bekas tutup botol ini berhasil dilepas sealnya. Tuh, bersihkan, pasang seal yang baru. Aman, tidak cacat. Oh, kelihatan ya, asnya aman, tidak cacat. Ini seal yang baru. Kemudian untuk pernya saya kurangi di kisaran panjangnya 3 mili. Yang dipotong yang lubang diameter dalamnya itu yang kelihatan lebih besar, dipotong, sambung kembali. Awas, hati-hati jangan salah potong. Kalau yang runcing yang dipotong nggak bisa disambung lagi. Pasang kembali pernya. Agak susah menggunakan obeng. Tuh, udah terpasang, tinggal pasang seal. Kemudian cara pukul sealnya supaya masuk ke dalam, tuh gunakan tang yang masih ada plastik atau karetnya. Jadi ketika mukul asnya juga tidak cacat, sealnya juga tidak cacat. Oke, begini ya cara pemasangannya, cara aman. Versi quenching motor. Kasih grease atau gemuk supaya tidak berkarat. Udah dicuci, rumah roller udah dicuci, udah dibersihkan, dikasih gemuk juga supaya tidak karat dan supaya suaranya halus, putarannya juga ringan. Roller, rumah roller, kemudian bos rumah roller juga masih menggunakan yang lama. Ini untuk punya atau sliding shiftnya diganjal dengan media kertas boleh, media bekas botol minuman yang tipis juga bisa. Ini diganjal menggunakan kaleng soda, bekas kaleng soda yang soya gitu bisa.
platnya tipis jadi gampang membentuknya. Bisa satu lapis, bisa dua lapis, tergantung kondisi keadaan. Ini saya ganjal dua lapis karena udah agak longgar. Ada ring tambahan ini. Ada ring tambahan. Sebenarnya tidak ada ring, tapi ditambah ring untuk tujuannya menambah performa tarikan awal motor. Mur bekas dipahat, posisinya saya balik jadi bagian dalam. Impact, kemudian mata shocknya 22. Kode tekanan impact di angka 2, bar di kompresor 6 bar. Ini cara membuka mur puli, jangan dipahat ya. Versi lain sebelumnya saya menggunakan kunci Inggris, ini udah menggunakan kunci mata shock, mata ring maksudnya. Murnya ini untuk mur puli karena asnya cacat, goyang. Nah, itu kelihatan ada bekas termakan kampas, kedudukan kampas ganda goyang tuh kelihatan ya, bisa digoyang-goyang. Kemudian as pulinya juga cacat, kemakan karena murnya tidak terkunci dengan kencang, jadinya goyang, kemudian mengikis kedudukan kampas ganda dan as puli. Ini nanti diakali dengan cara ditambah daging dengan cara dilas. Bongkar dulu untuk ganti bearing atau kelahar puli, ada 2 buah. Kelaharnya bernomor 6902 dan satu lagi nomornya lupa tapi kodenya bantalan jarum. Dibongkar habis, kampas gandanya juga dibongkar habis. Kelihatan kampas gandanya udah temakan juga di bagian per baliknya. Tuh kelihatan udah kemakan kampas gandanya. Dipukul-pukul karena kampas gandanya lengket. Ini menyebabkan tenaga juga terasa berat. Tuh oblak. As dan kedudukan kampas gandanya kemakan. Untuk kondisi kanvas ganda yang terkikis di bagian kedudukan per, bearing udah ganti baru 2 buah tuh. Ini bekarat karena air, jadi bearingnya rusak. Kasih grease supaya licin, pasang kembali puli pendek, kemudian roller dan pin rollernya. Pin roller KVB ini sama dengan KVB, besar dia lubangnya. Nah, ini proses pengelasan kedudukan kanvas ganda udah jelas, tinggal dirapikan atau disesuaikan pakai bor tuner, karena kalau menggunakan bor biasa susah. Kasih grease lagi di bagian pin dan roller. Kelihatan bekas tambahan daging tuh udah padat. Kampas ganda masih yang lama karena masih bisa dipakai. Walaupun kedudukan pernya udah temakan, tapi masih bisa dipakai. Kasih grease di bagian kedudukan kampas ganda supaya licin, supaya tenaganya tidak berat.
Ini pemasangan sepi pengunci. Ini saya coba masih menggunakan mur yang lama. Wah, ternyata mur lama nggak mau lengket lagi. Ganti mur baru. Dratnya udah kemakan. Ganti drat baru, ganti mur baru. Alhamdulillah ganti mur baru masih bisa lengket, artinya ulir di asnya masih layak dipakai, masih bisa kencang ini. Nah, perhatikan metode quenching motor mengencangkan murnya. Tuh, cara ini aman karena kalau murnya udah kencang maka pulinya akan ikut berputar. Jadi murnya aman, tidak dol. Oh, ya ketika udah kencang, ketika dipukul pulinya ikut mutar. Kalau diragum malah bahaya, dia nggak bisa ikut mutar, bisa dol. Langsung pasang. Mangkuknya dikasih goresan supaya kanvas gandanya lebih gigit. Kunci menggunakan mata shock 19. Testing, nyalakan. Suara berdecit-decit sudah hilang. Alhamdulillah, suara decit selesai. Untuk servis di barat tidak selesai. Penyebab suara berdecit yang kedua ini, bearing atau pelahar roda juga berkarat. Proses servis vario karburator selesai. Lampu utama suara berdecit sudah normal kembali.